Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Kembali dengan saya Dr. Triani Hasuti Hatta dari Departemen Histologi Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Kita kembali lagi pada video pembelajaran Histologi Sistem Genitalia Pria Part 3. Jadi pada bagian ini kita akan membahas tentang histologi kelenjar aksesorius pada genitalia pria, yaitu adanya kelenjar vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Golgi. Kemudian kita juga mempelajari histologi tentang penis. Kelenjar aksesorius pada genitalia pria ada 3, yaitu yang pertama adalah kelenjar vesicula seminalis, yang kedua adalah kelenjar prostat, dan yang ketiga adalah kelenjar bulbouretral atau biasa juga dikenal sebagai kelenjar Golgi. Pada gambar bisa ditemukan bahwa yang ini adalah kelenjar vesicula seminalis atau biasa juga disebut sebagai kelenjar vesiculosa. Kemudian yang ini adalah kelenjar prostat dan yang kecil 2 ini adalah kelenjar bulbouretral atau kelenjar Golgi. Kelenjar tambahan pada genitalia pria ini seperti halnya dengan kelenjar lain, dia akan menghasilkan sebuah sekret. Nah, untuk kelenjar vesicula seminalis dan kelenjar prostat, keduanya akan menghasilkan sekret berupa cairan seminal. Cairan seminal ini sebagai komposisi semen yang sama-sama nanti akan keluar bersama dengan spermatozoa pada saat terjadi ejakulasi. Kemudian, kelenjar bulbouretral atau kelenjar Golgi akan menghasilkan sekret berupa cairan bening. Cairan ini berfungsi sebagai pelumas atau sebagai lubrikasi uretra untuk jalannya semen. Kelenjar vesicula seminalis. Nah, untuk kelenjar vesicula seminalis ini berasal dari ductus deferens. Bentuk daripada kelenjar vesicula seminalis itu tampak berkelok-kelok, tidak teratur, memiliki banyak cabang, dan memiliki banyak kantong. Secara histologi atau gambaran mikroskopik dari kelenjar vesicula seminalis itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah mukosanya, yang kedua adalah lamina propria berada di bawah mukosa, dan yang ketiga adalah tunica muscularis berada di bawah lamina propria. Untuk mukosa itu sendiri, dia tampak berlipat-lipat dan bercabang-cabang. Pada mukosa dilapisi oleh epitel selapis kolumner atau epitel bertingkat kolumner. Jika terdiri dari epitel bertingkat kolumner, maka terdiri dari 2 jenis sel, yaitu sel basal, sel kolumner. Untuk sel kolumner, pada sitoplasmanya ditemukan granula sekretoris dan sitoplasmanya ini bersifat asidofil, jadi nanti akan berwarna kemerahan. Nah, sekret yang dihasilkan oleh sel kolumner ini, dia berwarna kental kekuningan dan berisi 3 komponen penting, yaitu fibrinogen, fruktosa, dan prostaglandin. Fibrinogen itu berfungsi untuk menggumpalkan atau mengaglutinasi sekret yang akan keluar, sehingga pada saat ejakulasi, sekretnya itu keluar dalam keadaan menggumpal, tidak cair. Kemudian untuk fruktosa, sama dengan glukosa lain, dia akan memberikan nutrisi kepada komponen-komponen semen, termasuk di dalamnya adalah spermatozoa. Kemudian untuk prostaglandin ini memiliki aplikasi klinis jika pada saat terjadi ejakulasi dan terjadi koitus antara laki-laki dan perempuan, maka ejakulasinya ini atau komponen semennya ini masuk ke wanita, dan prostaglandin yang ada pada sekret kelenjar vesicula seminalis bisa membuat kontraksi alamiah pada uterus. Selain itu juga dikatakan prostaglandin ini bisa melisiskan zona pelusida pada oosit. Kemudian komponen semen ini memberikan fungsi sebagai nutrien energi pada sperma. Sekresi kelenjar vesicula seminalis tergantung pada kadar testosteron. Kemudian lapisan kedua adalah lamina propria.
lamina propria itu terdapat banyak sekali serat-serat elastin. Kemudian tunica muscularis terdiri dari otot polos. Nah, ini adalah gambar dari kelenjar vesicula seminalis, gambar preparat. Ini saya ambil dari Junqueira keduanya. Yang sebelah kiri adalah dengan pembesaran yang kecil, sedangkan yang sebelah kanan ini adalah dengan pembesaran yang besar. Tampak bahwa pada mukosa kelenjar vesicula seminalis itu tampak sangat berlipat-lipat dan berkelok-kelok. Jika diperbesar, maka akan tampak bahwa mukosa vesicula seminalis ini dilapisi oleh epitel selapis torak. Ya, ini ada epitel selapis torak. Pada tempat yang lain juga bisa terdapat epitel berlapis torak, bertingkat torak yang terdiri dari sel basal dengan sel kolumner. Nah, sel kolumner inilah yang tadi berfungsi untuk mengeluarkan sekret yang dihasilkan oleh kelenjar vesicula seminalis. Kemudian di bawahnya tampak adanya serat-serat elastis pada lamina propria, ya, kelihatan berwarna merah di sini. Kemudian di bawahnya lagi, di bagian tengahnya itu terdiri dari tunica muscularis. Tunica muscularis ini adalah terdiri dari otot-otot polos. Nah, untuk kelenjar prostat ini terdiri dari 30 sampai 50 kelenjar tubulo-alveolar. Kelenjar prostat ini ditutupi oleh sebuah kapsul yang terdiri dari jaringan ikat fibroelastis dan otot polos dan juga mengandung plexus kapiler. Untuk parenkim prostat itu terbagi menjadi 3 zona, zona periferal, zona sentral, dan zona peralihan. Di gambar bisa terlihat, untuk zona periferal itu berada di bagian luar, bagian perifer yang paling pinggir. Kemudian zona sentral, zona pertengahan yang berwarna kuning sendiri. Kemudian zona transisional yang berada di bagian dalam. Ya, jadi zona transisional ini dilewati oleh ductus ejaculatorius dan nanti akan berlanjut di bawahnya itu ada uretra pars prostatica yang nanti akan keluar ke menjadi uretra pars spongiosa. Nah, untuk parenkim prostat ini punya masing-masing zona ini memiliki khas tersendiri. Yaitu yang pertama kalau zona periferal ini terdiri dari kelenjar prostat sekitar 70%. Nah, zona periferal ini sangat rentan terhadap adanya inflamasi dan CA prostat. Kemudian untuk zona sentral ini hanya 25% jaringan kelenjar dan punya morfologi berbeda dengan yang lainnya. Oleh karena itu, ini diberikan warna yang lebih berbeda. Untuk sitoplasma bersifat lebih basofilik dengan intinya lebih besar. Nah, untuk zona sentral ini resisten terhadap adanya inflamasi dan karsinoma. Jadi, sangat jarang ditemukan adanya kelainan pada zona sentral kelenjar prostat. Kemudian yang ketiga adalah zona peralihan. Zona peralihan ini mengandung banyak kelenjar mukosa dan pada bagian zona peralihan ini, bagian pertengahan atau zona transisional, itu sering terjadi hiperplasia dan membentuk massa nodular sel epitel. Nah, untuk aplikasi klinisnya ini mungkin nanti lebih banyak dibahas pada histologi sistem genitalia pria untuk blok urogenitalia. Jadi secara klinis saya tidak akan menerangkan. Nanti akan ada video pembelajaran berikutnya. Kelenjar prostat ini terdiri dari dua bagian utama. Yang pertama adalah kelenjar yang nanti akan menghasilkan sekret dan stroma, bagian di antara kelenjar-kelenjar tersebut. Nah, untuk stroma itu sendiri, dia terdiri dari gabungan serat-serat kolagen dan otot polos. Kemudian, kelenjar ini terdiri dari epitel, di mana epitelnya itu terdiri dari sel kuboid hingga sel gepeng. Terkadang juga ditemukan adanya sel kolumner selapis hingga sel kolumner yang bertingkat.
pada sel epitel-epitel kelenjar ini, sitoplasmanya bersifat asidofilik dan akan mensekresi granula dan droplet lipid. Untuk sitoplasma ini terdapat cairan yang kaya akan asam sitrat atau citric acid dan terdapat adanya proteolytic enzim yang biasa juga disebut sebagai fibrinolysins dan adanya prostatic acid phosphatase atau PAP dan prostat specific antigen PSA. Nah, untuk fibrinolysin ini tadi kita ketahui bahwa sekret pada kelenjar vesicula seminalis itu akan menghasilkan fibrinogen yang membuat gumpalan pada komposisi semen. Nah, dengan adanya fibrinolysin ini, gumpalan yang tadi jika sudah dikeluarkan setelah ejakulasi, maka sperma dan komposisi semen tersebut bisa dilisiskan karena adanya enzim proteolitik yang ada pada sekret yang dihasilkan oleh kelenjar prostat. Kemudian untuk PAP dan PSA ini sebenarnya wajar terdapat pada kelenjar prostat, nanti dia akan dialirkan ke pembuluh darah yang ada pada kelenjar prostat. Tetapi jika terjadi kelainan pada kelenjar prostat, misalnya terjadi CA prostat, maka kadar PAP dan PSA ini akan semakin meningkat. Akibatnya PAP dan PSA yang sebelumnya tidak bisa dideteksi jika dilakukan pemeriksaan lab, maka PAP dan PSA ini dapat dideteksi jika terjadi CA prostat. Nah, hal ini yang menjadikan jika CA prostat, PAP dan PSA ini sebagai markernya. Kemudian, jika sekretnya itu terakumulasi dan nanti akan membatu atau membentuk konkret, maka batu itu disebut sebagai batu prostat atau biasa juga dikenal sebagai corpora amylacea. Tampak seperti di gambar, ya. Nah, di gambar itu bisa kelihatan bahwa yang tampak berlipat-lipat ini adalah kelenjarnya. Kemudian di antaranya ini adalah stromanya. Nah, stromanya ini jika dilihat lebih jelas, maka dia akan terdiri dari serat-serat kolagen dan terdapat banyak otot polos. Ya, otot polos itu tampak dari adanya inti-inti sel yang tersebar merata pada stroma tersebut. Kemudian untuk kelenjarnya itu yang ada bintik-bintik hitam ini adalah inti dari kelenjar tersebut dan biasanya akan mengeluarkan sekret yang berwarna pucat di dalam atau yang ungu pucat ini. Nah, jika terjadi akumulasi konkret yang semakin lama semakin membesar, maka akan terjadi adanya batu prostat atau corpora amylacea. Kelenjar aksesorius pada genitalia pria yang ketiga adalah kelenjar bulbouretralis atau kelenjar Koperi. Nah, kelenjar bulbouretralis ini bentuknya kecil seperti kacang, merupakan kelenjar tubuloalveolar. Nah, sekresi dari kelenjar mukus yang dihasilkan oleh kelenjar bulbouretralis ini dikontrol oleh kadar testosteron. Kelenjar bulbouretralis ini memiliki ductus excretorius ke uretra pars cavernosa. Kelenjar bulbouretralis ini secara mikroskopik itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah bagian sekretori dan yang kedua adalah bagian luar. Untuk bagian sekretori, namanya juga bagian sekretori, jadi fungsinya adalah untuk menghasilkan sekret. Nah, bagian sekretori ini bisa berbentuk seperti alveolus kah, atau saccus, ataukah seperti tubulus. Tergantung dari apakah bagian sekretori kelenjar bulbouretralis ini terisi oleh sekret atau tidak. Jika alveolinya kosong, maka epitel yang melapisi itu bentuknya adalah sel kuboid atau kolumner. Tetapi jika alveolinya penuh dengan sekret, maka sel yang melapisinya adalah sel gepeng karena dipinggirkan oleh sekret tersebut. Nah, untuk sekret yang dihasilkan oleh kelenjar Koperi ini
jika terjadi stimulasi erotis, maka sekret ini akan dikeluarkan. Sekretnya berbentuk jernih seperti mukus dan fungsinya adalah lubrikasi semen. Jadi bulba uretral ini berbeda dengan kelenjar prostat dan kelenjar vesikula seminalis. Kemudian untuk bagian luar itu terdiri dari jaringan ikat, jaringan elastis, dan otot polos, serta juga terdapat otot skelet. Gambar preparat pada kelenjar bulba uretralis ini tampak seperti ini karena dia terdiri dari bagian sekretori yang berbentuk alveolar, tubulo alveolaris. Jadi ada yang bentuknya tubulus, ada yang bentuknya sakus, dan ada yang bentuknya alveoli. Nah, ini dilapisi oleh epitel-epitel yang telah disebutkan sebelumnya. Nah, kalau dilihat sekilas, kelenjar bulba uretral ini mirip dengan bentuk-bentuk seperti pada sistem respiratorius. Ya, karena tampak seperti adanya alveolus dan sakus-sakusnya. Kita telah membahas tentang histologi kelenjar aksesorius pada genitalia pria. Nah, yang terakhir itu adalah histologi penis atau alat kopulasi pada pria. Selain merupakan alat kopulasi, juga berfungsi sebagai saluran untuk mengeluarkan urin dan sperma. Nah, jika dilihat dari gambar, maka akan tampak bahwa ini adalah penis. Dia dibungkus oleh suatu kapsul atau jaringan ikat yang disebut sebagai tunika albuginea penis. Kemudian tampak adanya 3 massa, ya, ada 3 massa, di mana 2 massa itu tampak berdekatan, itu yang disebut sebagai corpora cavernosa penis. Corpora cavernosa penis ini tersusun dari massa silindris yang bersifat erektil. Kemudian kedua corpora cavernosa penis ini dipisahkan oleh septum yang disebut sebagai septum pectiniformis. Di bawah dari corpora cavernosa penis ada corpora cavernosa uretra atau juga biasa disebut sebagai corpora spongiosa penis atau ada juga yang menyebutnya uretra pars spongiosa. Dia berada di bagian pertengahan dari dorsal penis. Pada slide ini tampak gambaran histologi dari corpora cavernosa penis dan corpora spongiosa penis. Kita bahas dulu yang corpora cavernosa penis. Tampak di gambar sebelah kanan ini adalah corpora cavernosa penis. Ini terdiri dari sinus cavernosa yang tampak berwarna putih-putih ini adalah sinus cavernosa, ruangan kosong. Kemudian diantaranya itu dikelilingi oleh otot-otot polos yang disebut sebagai otot yang berada di sekitarnya. Kemudian ada juga arteri pada corpora cavernosa penis yang disebut sebagai arteri helicinae. Nah, di bagian luarnya ini ada tunika albuginea. Tunika albuginea itu tampak ada banyaknya serat-serat kolagen dan serat-serat elastis. Nah, selain muskulus ini juga tentu ada juga yang disebut sebagai trabekula. Nanti lebih banyak dibahas pada penjelasan praktikum. Untuk yang corpora cavernosa penis ini, jika terjadi ereksi pada laki-laki, jika ada rangsangan parasimpatis, maka sinus cavernosa yang warna putih ruangan-ruangan kosong ini akan terdapat atau digenangi oleh aliran darah, ya, aliran darah sehingga ini akan mengembang. Nah, akibatnya maka vena-vena atau arteri pada penis itu nanti akan terdorong sehingga itu akan menyebabkan terjadinya proses ereksi. Nanti setelah terjadi ejakulasi maka akan kembali normal seperti semula. Kemudian yang sebelah kiri ini adalah corpora spongiosa penis atau juga biasa disebut sebagai uretra pars spongiosa. Tampak di bagian dalamnya ini adalah
peniluretra atau lumen dari uretra, disinilah tempat pengeluaran dari urin ataupun spermatozoa. Kemudian di antaranya juga di sekelilingnya itu terdapat sinus cavernosa juga. Ya, tampak di gambar ini adalah tunica albuginea, kemudian ada corpora cavernosa 1 dan 2, ada arteri helicinae pada corpora cavernosa. Nah, terakhir untuk penis bagian-bagiannya itu paling luar itu dibungkus oleh suatu kulit sebagai pembungkusnya dan ada kulit tipis dengan ada rambut pada pangkal penis yang disebut sebagai pubis, sedangkan pada batangnya itu terdapat juga rambut halus yang disebut sebagai velus. Nah, ada bagian dari ujung penis yang membungkus glans penis, ini yang disebut sebagai prepucium. Prepucium itu biasa pada saat melakukan sirkumsisi atau sunatan, prepucium ini yang nanti akan digunting, baik keseluruhan maupun sebagian. Hati-hati mengguntingnya karena daerah ini ada daerah yang banyak darahnya, perdarahan. Kemudian pada bagian permukaan dalam itu dilapisi oleh epitel berlapis gepeng. Kemudian di dekatnya itu terdapat adanya kelenjar sebasea yang termodifikasi yang disebut sebagai kelenjar Tyson. Nah, kelenjar Tyson ini juga bisa mengeluarkan sekret yang nanti akan terlepas bersama dengan epitel yang sudah mati dan disebut sebagai smegma. Jadi smegma ini biasanya berupa kotoran putih pada di sekeliling daripada glans penis. Ini yang nanti akan dibersihkan pada saat dilakukan sirkumsisi. Kemudian di bawah daripada kulit itu ada subkutan, yaitu fascia superficialis penis. Ini berhubungan dengan tunica dartos dari skrotum. Ada bagian dalam yang tebal yang disebut sebagai fascia penis yang berfungsi untuk membungkus corpora cavernosa. Corpora cavernosa itu tadi terdiri dari trabekel, jaringan ikat padat elastis, kolagen, dan otot poros. Ya, demikianlah video pembelajaran tentang histologi genitalia pria. Jadi kita sudah membahas dari part 1, part 2, dan terakhir ini adalah part 3. Semoga pada video pembelajaran ini bisa didapatkan ilmu yang nanti bermanfaat pada tahap-tahap selanjutnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa pada video pembelajaran yang lainnya. Nah, ini adalah referensi-referensi yang digunakan pada video pembelajaran ini. Terdapat banyak referensi, silakan dipelajari lebih lanjut.